can lose how you move your feet. Come here, want to dance with me? I can learn fast if you're down to teach. Let me see you go back and forth, move your body from south to north. It's a party so bad. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 OTKP, hari ini akan Bapak lanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu tentang pembinaan pegawai. Bicara tentang pembinaan pegawai, kita bicara tentang bagaimana orang yang melakukan pembinaan terhadap karyawan pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan. Kemudian karyawan pegawai negeri sipil pun apakah dia menerima hasil pembinaan yang dilakukan oleh kepala bagian atau atasan yang ada dalam instansi atau perusahaan tadi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembinaan pegawai itu adalah sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Artinya apa? Bahwa pembinaan itu merupakan sebuah program yang ada dalam instansi maupun perusahaan. Tujuan daripada pembinaan tadi sudah pasti adalah untuk meningkatkan kemampuan dan hak kinerja dari si karyawan ataupun pegawai negeri sipil. Itu yang setelah dilakukan pembinaan, maka sudah barang tentu ada tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembinaan oleh pegawai negeri sipil tadi. Yang pertama adalah diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan membangun secara berdaya guna dan berhasil guna. Artinya, dalam pembinaan pegawai tadi sudah pasti ada tujuan yang dilakukan oleh atasan kepada si karyawan atau kepada pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan. Tujuannya sudah pasti adalah merubah sikap dan perilaku si pegawai negeri sipil tadi untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja. Artinya, yang tadinya mungkin si pegawai negeri sipil dia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya karena telat ke kantor, karena malas bekerja, maka dalam tujuan pembinaan tadi harus apa yang dicapai? Kegairahan si pegawai negeri sipil tadi ditingkatkan lagi dengan adanya pembinaan pegawai negeri sipil tadi. Yang ketiga adalah diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu. Artinya, pemberian sanksi teguran adalah wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil. Karena apapun yang terjadi, pegawai negeri sipil itu dia diatur dalam undang-undang tanggung jawabnya terhadap pemerintah apabila dia melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Bicara tentang undang-undang sudah pasti tadi Bapak udah sampaikan bahwa pegawai negeri sipil itu bekerja sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga apa? Dia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab tadi dengan keadaan yang baik, dan yang paling penting adalah menumbuhkan rasa dalam dirinya untuk mau berusaha dan bekerja keras. Pegawai negeri sipil apabila melakukan kesalahan, misalnya melakukan korupsi,
sudah pasti dia akan dihukum. Itu ada aturan, sehingga dalam proses ini pegawai negeri sipil wajib melaksanakan pembinaan. Kemudian yang berikut, ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Artinya bahwa apabila si karyawan tadi dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya kepada dia, sudah pasti dia mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu biasanya berupa gaji, bonus kalau dia bekerja dengan baik, maupun jabatan yang akan dia naikkan. Kemudian yang berikut adalah disarankan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu, dan berimbang. Itu harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Karena tadi Bapak sudah singgung, itu ada dalam undang-undang yang harus dan mesti dia lakukan. Dan yang terakhir adalah disarankan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Bicara di poin yang terakhir ini, sistem karir dan sistem prestasi kerja, pegawai negeri sipil yang loyal terhadap pemerintah, terhadap instansi, dia akan diberikan prestasi. Prestasi itu biasanya berupa bonus atau sejumlah uang. Kalau misalnya karir, yang tadinya mungkin dia kerjanya di bagian staf, maka dia diangkat menjadi kepala bagian. Kemudian yang paling terakhir adalah asas-asas pembinaan pegawai. Asas-asas pembinaan pegawai itu terdiri dari asas kepastian hukum. Yang kedua adalah asas profesionalitas. Yang ketiga adalah asas proporsionalitas. Yang keempat adalah asas keterpaduan. Yang kelima adalah asas delegasi. Dan yang ketujuh adalah asas netralitas. Asas kepastian hukum ini harus ditegakkan dalam pelayanan kepada masyarakat, kepada pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian asas profesionalitas artinya apa? Bahwa seorang pegawai negeri sipil ketika dia ingin mendapatkan jabatan, dia ingin mendapatkan karir dan prestasi, sudah pasti dia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab tadi dengan baik. Kemudian yang berikut adalah proporsionalitas. Proporsionalitas itu artinya bahwa mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik. Artinya apa? Bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil tadi, dia harus ditempatkan di bagian-bagian yang sesuai dengan pendidikannya. Misalnya kasih contoh, orang yang lulusan informatika atau komputer harus ditempatkan di bagian komputer pada saat dia bekerja. Orang yang lulusan administrasi harus ditempatkan di bagian administrasi. Agar apa? Dia mampu menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik. Kemudian yang berikut adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini adalah pengelolaan pegawai negeri sipil didasarkan pada salah satu pengelolaan yang terpadu secara nasional. Jadi memang pegawai negeri sipil tadi dia melaksanakan tanggung jawabnya itu di berbagai tempat sehingga dia mampu menunjukkan yang terbaik dalam kinerjanya. Yang terakhir adalah asas netralitas. Pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab untuk netral. Netral ya, kalau misalnya kita bicara netral di sini berarti kita bicara tentang tidak ada keberpihakan pegawai negeri sipil
terhadap salah satu partai politik. Karena memang pegawai negeri sipil wajib netral terhadap apapun juga. Dari proses pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa satu, pegawai negeri sipil wajib mentaati dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, pembinaan yang dilakukan oleh atasan, oleh kepala bagian dalam instansi wajib dilakukan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir adalah tujuan pembinaan pegawai negeri sipil dan asas-asas pegawai negeri sipil wajib ditaati oleh pegawai negeri sipil. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.